السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwan fillah, azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan kita pada bab yang sebelumnya, bab yang kelima. Ini sudah kita bahas tentang kewajiban kita mengikuti manhaj salaf. Kita wajib mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka dan ini hukumnya wajib. Jadi bab yang kelima yang sudah kita bahas tentang kewajiban ittiba, mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Kalau ada yang bertanya kenapa kita wajib mengikuti jejak salafus saleh? Kita wajib mengikuti jejak salafus saleh yang pertama karena manhaj salaf adalah manhaj yang hak, manhaj yang benar, manhaj yang murni, manhaj yang bersih, manhaj yang lurus, shiratal mustaqim, manhaj yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan tazkiyah, artinya bukan kita ingin mensucikan diri kita, tidak. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Yang kedua, alasan yang kedua, kita wajib mengikuti jejak salafus saleh. Karena mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah SAW. Yang pertama kali mereka beriman, menemani Rasulullah SAW, mereka belajar langsung kepada Rasulullah SAW, dan mereka telah mempraktekkan bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana beragama dengan benar. Mereka sudah melaksanakannya, dan Allah ridho dengan mereka, dan mereka dijamin dengan surga. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 115, ini juga sudah kita bahas tentang wajibnya mengikuti manhaj mereka, dan Allah mengancam ketika orang tidak mengikuti manhaj mereka akan disesatkan oleh Allah dan diancam dengan masuk neraka. Di dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan masukkan dia, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Artinya kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian yang keempat bahwa para sahabat radhiyallahu ajma'in merupakan orang yang terbaik dari seluruh manusia. Yang terbaik para sahabat, sebab Nabi bersabda, "Khairun nasi qarni", sebaik-baik manusia pada masaku. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum,
thumma alladziina yalunahum, thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu adim yaminahu wa yaminu syahadatahu. Sebaik-baik manusia pada masaku, itu masa para sahabat, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Setelah itu akan datang satu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendalili sumpahnya dan sumpahnya mendalili persaksiannya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sebaik-baik manusia pada masaku, baik tentang akidahnya, baik tentang ilmunya, baik tentang pemahamannya, baik tentang imannya, baik tentang ibadahnya, baik tentang akhlaknya, baik tentang dakwahnya, baik tentang semuanya. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Mereka adalah orang yang paling utama dari umat ini. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Yang pertama kali masuk kepada kalimat kuntum, kalian para sahabat. Arti kalian itu para sahabat adalah orang yang terbaik dari umat ini. Baik ilmunya, baik amalnya, dakwahnya dan yang lainnya. Kemudian alasan yang kelima, kita wajib mengikuti jejak salafus saleh. Karena mengikuti jejak salafus saleh merupakan sebab kita selamat dari berbagai macam perpecahan. Dan selamat juga dari diancamnya masuk ke dalam neraka. Karena ketika Nabi menyebutkan tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, dan Nabi menyebutkan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Itu Nabi menyebutkan al-jamaah. Al-jamaah maksudnya ma ana alaihi yauma wa ashabi, itu orang-orang mengikuti aku dan para sahabatku. Sedangkan kita semuanya ingin selamat. Selamat di dunia dan ingin selamat di akhirat. Maka kita wajib mengikuti jejaknya salafus saleh. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu tentang Al-Quran, orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi SAW, yang paling paham. Mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang lughatul Arab, tentang bahasa Arab. Dan mereka adalah orang yang hafal Al-Quran dan sunnah. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah melaksanakannya, sehingga Allah ridho kepada mereka. Yang ketujuh, bahwa manhaj mereka itu satu. Baik dalam masalah iman, baik dalam masalah mengambil dalil, baik dalam masalah arkanul iman yang 6, arkanul Islam, tentang al-qada wal qadar dan yang lainnya, semua sama, manhaj sama. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, asma wa sifat, sama semuanya. Enggak ada perbedaan di antara mereka sama sekali, tidak ada di antara para sahabat. Ketika mereka menetapkan Allah di atas langit, Allah di atas arsy, semua sama, enggak ada perbedaan di antara mereka, sama sekali enggak ada perbedaan. Ketika mereka menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, semuanya sama. Ketika mereka menetapkan bahwa Allah satu yang wajib diibadahi, enggak boleh menjadikan makhluk ini sebagai perantara dalam ibadah kepada Allah, sama semuanya. Enggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Semuanya sama, beribadah hanya kepada Allah SWT. Manhajun wahid, satu manhaj mereka, sama. Meskipun ada perbedaan dalam masalah fikih, wajar ada. Tapi manhaj mereka dalam ibadah kepada Allah, dalam tauhid, semua sama. Dalam akidah semua sama. Kemudian yang kedelapan, mereka adalah orang-orang yang wasat. Wasat artinya pertengahan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian akan menjadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang terbaik, agar kalian menjadi saksi di atas manusia ini, dan Rasul sebagai saksi atas kalian. Wasat, tidak ada gulu, tidak ada para sahabat berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad, tidak ada.
dan tidak juga jafa. Tidak ada kekerasan sama sekali. Maksudnya mereka semuanya taat kepada Rasulullah. Enggak ada yang membangkang, tidak ada. Sami'na wa ata'na perkataan mereka. Kalau mereka disuruh taat kepada Allah Rasulnya, sami'na wa ata'na. Dan mereka enggak ada yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW karena dilarang untuk ghulu. Dan Nabi larang dengan keras ghulu. Bahkan ketika mereka menyebut Nabi sebagai orang yang paling baik, menyebutkan Nabi SAW bahwa Nabi SAW adalah sayyid, Nabi enggak mau. Nabi enggak mau dipuji, Nabi enggak mau disanjung. Dan ada dibahas di buku ini nanti tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pembahasannya. Jadi mereka enggak ghulu dan mereka juga tidak jafa. Mereka melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya dan mereka menjauhkan larangannya. Jadi umat yang wasat, pertengahan, tidak ada ghulu dan tidak ada jafa. Kemudian yang kesembilan, mereka adalah orang-orang yang istislam, artinya tunduk patuh, tidak membantah. Ini lanjutan daripada yang ke-8 tadi. Mereka ini tunduk patuh. Seperti yang Allah sebutkan ciri mereka, ciri orang yang beriman. Antum bisa lihat di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24. Tentang mereka, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Jadi mereka tunduk. Kalau sudah datang wahyu dari Quran atau sunnah atau perintah Nabi, langsung sami'na wa ata'na. Enggak ada bantahan. Mereka enggak membantah dengan pemikirannya, enggak membantah dengan akalnya, tidak membantah dengan ra'yunya, tidak membantah dengan perasaannya, tidak membantah dengan orang banyak, tidak membantah dengan yang lain. Sami'na wa ata'na. Itu ciri para sahabat. Asli. Makanya ketika datang wahyu itu, mereka langsung laksanakan. Itu para sahabat luar biasa. Makanya Allah memuji mereka dan Allah tahu tentang hati mereka. Tunduk mereka, sami'na wa ata'na. Tidak seperti sekarang, banyak orang-orang yang sudah dibawakan dalil masih membantah, masih membangkang, masih melawan dalil itu dengan ra'yunya, dengan pendapatnya. Dan ini merupakan kesesatan. Jika orang sudah membantah dalil, pasti sesat. Kemudian yang ke-10, para sahabat manhajnya mutakamil, sempurna manhajnya, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, hukum, adab, muamalah. Itu manhajnya sempurna mereka. Karena mereka melaksanakan syariat Islam ini secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong, tidak sebagian-sebagian. Karena Allah merintahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, keseluruhan. Artinya melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan, menyeluruh, bukan hanya masalah tauhid aja, bukan. Semuanya, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, semua dilaksanakan. Ini manhajnya mutakamil para sahabat. Kemudian yang ke-11, bahwa manhaj mereka manhajul islah, manhaj yang memperbaiki, manhaj rabbani, manhaj tarbiyah, mendidik manusia di atas agama yang hak. Dan ini pengaruhnya luar biasa kepada pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada negara. Untuk melihat bagaimana para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka tadinya jahiliyah, masuk Islam, berubah semua keadaannya. Beribadah hanya kepada Allah, hanya menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba makhluk. Beribadah hanya kepada Allah. Dan mereka berubah dalam kehidupannya semuanya. Jadi manhajnya manhaj Islam dan memperbaiki orang lain. Makanya ini penting dalam kita beragama ini. Kita harus berusaha bagaimana kita memperbaiki diri kita dan juga orang lain. Pertama diri kita dulu. Karena Allah enggak akan rubah sampai kita merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kita dulu berubah. Istri, anak, kemudian memperbaiki orang lain.
Jadi manhajnya manhaj islah para sahabat ini. Dan kita harus demikian mengikutinya. Dan ini manfaat. Perubahannya luar biasa nanti dalam kita beragama. Kemudian mengikuti manhaj salaf ini akan membawa manusia kepada kebahagiaan. Membawa mereka kepada kesuksesan. Membawa kepada kejayaan. Dan ini manhaj para sahabat, manhaj yang sempurna. Dan mengikuti manhaj mereka akan membawa kepada perbaikan. Makanya harus berpegang kepada manhaj ini. Antum lihat di pembahasan kita terakhir di halaman 115. Pembahasan kita yang terakhir halaman 115. Antum lihat kata Imam Malik, lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Generasi akhir dari umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi yang pertama, para sahabat. Artinya mereka baik dengan Quran dan Sunnah, maka generasi yang belakangan akan baik dengan Quran dan Sunnah. Mereka nggak ada sumber yang lain dalam beragama kecuali Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa tadi? Yang keberapa? Yang ke-13. Bahwa orang-orang yang mengikuti manhaj ini akan diberikan oleh Allah SWT kemenangan. Nanti kita akan bahas di poin yang ke-6 tentang syarah akidah. Ayatnya antum bisa lihat nanti di halaman 125. Di surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Allah benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepada Allah dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan barang siapa yang kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah menjamin orang-orang mengikuti manhaj ini akan diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Dan akan diganti, tadinya mereka takut menjadi aman. Tadinya terjadi kekacauan menjadi damai dan sentosa dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi penyebutan tentang keutamaan dari manhaj salaf ini. Kenapa kita wajib mengikuti manhaj salaf ini? Disebutkan oleh para ulama dengan dalil-dalilnya. Dan ini sudah kita bahas. Ini kesimpulan aja dari apa yang sudah kita bahas. Sekarang sering timbul pertanyaan, kenapa sih kita wajib mengikuti manhaj salaf? Jawaban yang paling mudah, ya karena kita ingin masuk surga. Para sahabat telah dijamin dengan surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua kami jamin mereka dengan surga. Kalau kita ingin masuk surga, ikuti jejak mereka. Dijamin dengan surga. Itu jawaban yang ringkas. Kenapa kita wajib mengikuti manhaj salaf? Karena kita ingin masuk surga. Tentang wajib yang kita belajar, wajib. Nggak mungkin kita bisa mengetahui tentang manhaj salaf tanpa kita belajar. Banyak orang menisbatkan manhaj ini atau kepada manhaj ini, tapi mereka nggak belajar. Jadi wajib untuk belajar, untuk ilmu, karena para sahabat demikian. Sampai wafatnya Rasulullah SAW, setelah wafatnya Rasulullah, mereka mencari sahabat-sahabat yang hafal Quran, hafal hadis, dan terus mereka belajar dengan mereka dan bertanya tentang masalah agama ini. Jadi saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.